Aksi nyata Modul 1.3 Nuri Fitriani MPD CGP Angkatan 5 DKI Jakarta. Perkenalkan The Best Team, saya Nuri Fitriani MPD CGP Angkatan 5 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Suryajaya ST MPD dan pengajar praktik Bapak Ahmad Hidayat MPD. Latar belakang. Sebuah isu lingkungan membuat masyarakat resah dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan. Dilansir dari peringatan Hari Bumi Earth Day 2022 mengusung tema Invest in Our Planet, di mana mengajak untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari investasi di masa depan. Tak ketinggalan, masalah-masalah lingkungan terbesar dalam kehidupan juga dipaparkan pada Earth Day tersebut. Adapun beberapa masalah lingkungan terbesar dilansir dari laman earth.org, yaitu sebagai berikut. 1. Pemanasan global dari bahan bakar fosil. 2. Tata kelola yang buruk. 3. Sampah makanan. 4. Kehilangan keanekaragaman hayati. 5. Polusi plastik. 6. Penggundulan hutan. 7. Polusi udara. 8. Lapisan es yang mencair dan kenaikan permukaan air laut. 9. Pengasaman laut. 10. Pertanian. 11. Kerawanan pangan dan air. Dan 12. Fast fashion dan limbah tekstil. Diperlukan kesadaran dan bernalar kritis dalam menghadapi isu lingkungan tersebut. Tak terkecuali, isu plastik menjadi bagian yang perlu dipecahkan agar manusia dapat hidup berdampingan dengan alam secara selaras dan harmoni. SDN Lago 11 pun ikut serta untuk memerangi sampah plastik. Setiap harinya pihak sekolah selalu mengingatkan akan kesadaran murid untuk menerapkan sikap peduli lingkungan. Diperlukan sikap peduli lingkungan dan bernalar kritis dalam mencegah sampah plastik semakin tinggi. Contohnya sebagai berikut. 1. Selalu mengingatkan murid untuk membuang sampah pada tempatnya. 2. Menjadi sekolah adiwiyata, yaitu sekolah yang peduli lingkungan, sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. 3. Program bank sampah, yaitu setiap murid memilah sampah plastik, dalam hal ini botol bekas air mineral, untuk dapat dijual dan bernilai tinggi dengan bekerja sama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup. 4. Melakukan prinsip 4R. Reduce, yaitu mengurangi penggunaan plastik. Reuse, yaitu menggunakan kembali, seperti membawa botol minum sendiri. Recycle, yaitu mendaur ulang, seperti dengan membuat produk kerajinan dari sampah plastik menjadi barang yang baru. Repledge, yaitu mengganti kantong plastik dengan kantong kain. 5. Pada kurikulum Merdeka, SDN Lago 11 dalam P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, memilih tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan topik Kelola Sampah Plastik. Untuk dapat berperan aktif dalam menanggulangi masalah plastik, maka diperlukan bernalar kritis dalam mencegah polusi plastik agar tidak semakin tinggi. Artinya memang perlu menumbuhkan bernalar kritis pada murid. Kita ketahui bersama, bernalar kritis merupakan salah satu elemen dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 elemen, diantaranya yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Dengan demikian, diharapkan sekolah dapat mewadahi setiap satu-satunya murid. Hal ini sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya murid yang jujur, disiplin, cerdas, berprestasi, peduli lingkungan, berkarakter profil pelajar Pancasila, serta cakap dalam teknologi. Dengan prakasa perubahan, mewujudkan murid yang peduli lingkungan melalui bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekolah merupakan tempat yang dapat memberikan kesempatan kepada warganya untuk berkembang dan mengeksplor diri meraih mimpi di masa depan.
Di sekolahlah seluruh stakeholder bahu-membahu mengantarkan murid untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasannya setiap murid berhak untuk bahagia dengan potensi yang berbeda pada setiap masing-masing murid. Berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait untuk mencapai tujuan tentu sangat diperlukan. Lantas, apa saja tahapan yang perlu dilakukan? Tahapan yang perlu dilakukan dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja yaitu 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Atur eksekusi. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya tunas bangsa sesuai dengan visi. B. Tujuan. Adapun tujuan dari aksi nyata mewujudkan visi guru penggerak yaitu sebagai berikut. 1. Mewujudkan perilaku atau karakter bertanggung jawab. 2. Mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dan alam. 3. Menumbuhkan dan memupuk sikap cinta terhadap lingkungan. 4. Menumbuhkan bernalar kritis dalam sebuah pemecahan masalah. 5. Menumbuhkan dan memupuk elemen profil pelajar Pancasila. C. Manfaat. Adapun manfaat dari aksi nyata mewujudkan visi guru penggerak yaitu sebagai berikut. 1. Menanamkan rasa hormat terhadap alam. 2. Memiliki tantangan lingkungan. 3. Melatih pentingnya bersikap baik pada alam. 4. Memiliki pengembangan keterampilan berpikir kritis. 5. Mengajarkan untuk bertanggung jawab. Karakter atau sikap peduli lingkungan pada aksi nyata ini terdapat elemen profil pelajar Pancasila diantaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap alam. Berkebinekaan global. Murid mampu berkomunikasi dalam berinteraksi dengan sesama saat memecahkan permasalahan lingkungan dan memberikan solusinya. Bergotong royong. Murid bersama-sama melakukan kegiatan kepedulian lingkungan dengan melakukan proyek 4R. Mandiri. Murid memiliki gaya hidup peduli lingkungan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Bernalar kritis. Murid dapat memecahkan masalah lingkungan seperti mengapa terjadi banjir, bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, dan lain-lain. Kreatif. Kegiatan 4R membangun kreativitas murid. D. Deskripsi aksi nyata. Aksi nyata dimulai dengan menyusun tahapan dengan pendekatan bagja. Pertama, buat pertanyaan atau define. Pertanyaannya yaitu bagaimana menumbuhkan peduli lingkungan melalui kemampuan bernalar kritis pada murid. Maka tindakan yang dilakukan yaitu mencari isu lingkungan yang dapat memberikan stimulus murid untuk bernalar kritis. Langkah yang kedua yaitu ambil pelajaran. Discover. Pertanyaannya yaitu siapa yang pernah melakukan penumbuhan peduli lingkungan melalui bernalar kritis? Kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan peduli lingkungan melalui bernalar kritis? Apa saja sarana pendukung dalam mewujudkan peduli lingkungan melalui bernalar kritis? Adapun tindakan yang dilakukan yaitu mencari sosok guru inspiratif, merefleksi serta menganalisa apa saja yang telah dijadikan produk proyek sesuai dengan lingkungan murid. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi atau dreams. Pertanyaannya, 1. Kebiasaan baru apa yang mencerminkan peduli lingkungan? 2. Sekolah yang seperti apa agar peduli lingkungan dapat sejalan dengan bernalar kritis? 3. Bagaimana sikap peduli lingkungan yang diinginkan?
4. Apa yang dilakukan selanjutnya jika sudah mencapai seperti yang telah diinginkan? Maka tindakan yang dilakukan yaitu membuat survei tentang perilaku peduli lingkungan dengan kuisis, mengajak murid, orang tua atau wali murid, guru, kepala sekolah untuk berdiskusi, menyusun indikator implikasi dari perubahan, mencari beberapa video pembelajaran yang terkait dengan isu lingkungan, dan memberikan kesempatan murid untuk berdiskusi, untuk memberikan solusi, serta mempresentasikannya. Langkah keempat yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, 1. Apa yang dapat dilakukan pertama untuk mewujudkannya? 2. Apa yang dilakukan agar antara peduli lingkungan dapat sejalan dengan bernalar kritis? 3. Apa tindakan untuk mendukung kegiatan tersebut? Maka tindakan yang dilakukan yaitu membuat permasalahan tentang lingkungan yang dapat dipecahkan sehingga bernalar kritis dapat sejalan dengan isu lingkungan yang diusung, menganalisa hal-hal yang perlu dipertahankan dan yang perlu dirubah, merancang pembelajaran dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik kelola sampah plastik. Langkah yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam penumbuhan peduli lingkungan dan bernalar kritis? Siapa yang akan menilai tolak ukur keberhasilan? Kapan prakarsa perubahan ini dimulai? Kepada siapa hasil akan dilaporkan? Siapa yang menjadi pemberi solusi ketika mengalami kesulitan? Kemudian, tindakan yang dilakukan yaitu menyusun siapa saja yang terlibat. Dalam hal ini, guru berkolaborasi dengan murid, orang tua atau wali murid, rekan guru, serta kepala sekolah. Menentukan waktu persiapan, eksekusi, dan evaluasi. Mengimbaskan kepada guru lain dan melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah. Melakukan kegiatan kampanye sikap peduli lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan plastik. Melakukan pembiasaan seperti membawa kantong untuk barang, membawa minum dengan tumbler, menggunakan sedotan aluminium, dan menggunakan tempat makan. Tolak ukur keberhasilan. Adapun tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata mewujudkan visi guru penggerak dengan prakarsa perubahan, mewujudkan murid yang peduli lingkungan melalui bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu sebagai berikut. Tercapainya karakter peduli lingkungan. Tercapainya profil pelajar Pancasila dalam elemen bernalar kritis. Murid dapat merealisasikan pola hidup cinta alam dengan cara mengurangi penggunaan plastik seperti membawa tempat minum yang bisa diisi ulang, membawa tempat makan, menggunakan sedotan bambu atau aluminium, dan membawa kantong kain yang bisa dipakai berulang-ulang. Murid dapat merecycle sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Murid dapat memberikan solusi dari permasalahan isu lingkungan. F. Tantangan kegiatan. Adapun tantangan kegiatan dari aksi nyata mewujudkan visi guru penggerak dengan prakarsa perubahan, mewujudkan murid yang peduli lingkungan melalui bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu sebagai berikut. Menentukan permasalahan mengenai isu lingkungan yang dapat menggugah jiwa murid untuk bisa memberikan solusi terbaik agar timbul rasa cinta terhadap alam. Melakukan proyek dalam mendaur ulang sampah plastik menjadi produk, yaitu sedotan bekas untuk dijadikan bunga matahari sebagai hiasan kelas. Menanamkan kebiasaan cinta alam yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid untuk ikut bernalar kritis serta peduli lingkungan dengan berdiskusi tentang isu lingkungan dan mendaur ulang sampah plastik. Mempersiapkan tim untuk melakukan kampanye sikap peduli lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan plastik di dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kelas 1 sampai 6. Hasil aksi nyata. Aksi nyata yang pertama yang saya lakukan yaitu menyampaikan prakarsa perubahan yang mengangkat tentang isu lingkungan. Saya berdiskusi dengan ibu kepala sekolah apa saja upaya-upaya
yang telah dilakukan di SD Gardapo 11 untuk dapat bisa ikut serta di dalam peduli lingkungan, terutama masalah sampah plastik. Kemudian saya juga menyampaikan prakarsa perubahan dengan tahapan bakca. Mereka untuk menerapkan sikap peduli lingkungan, diperlukan sikap peduli lingkungan yang bernalar kritis dalam mencegah sampah plastik semakin tinggi. Misalkan contohnya, selalu mengingatkan murid untuk membuang sampah pada tempat itu tiap hari kita laksanakan tiap harinya. Kemudian yang kedua, kita sudah menjadi sekolah adiwiyata. Nah, sebagai sekolah adiwiyata, sekolah yang peduli lingkungan, yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Jadi murid-muridnya juga adiwiyata juga, ya. Jadi bukan sekolahnya aja adiwiyata, muridnya juga adiwiyata. Jadi mereka sudah sadar dengan bersih serta lingkungan sehat. Kemudian yang ketiga, kita mengadakan program bank sampah, yaitu setiap murid memilah sampah plastik, sampah-sampah mereka yang mereka suka minum air mineral di botol, itu dianjurkan untuk sampahnya dikumpulkan. Kemudian sampah itu dikumpulkan di bank sampah. Nah, kemudian akan dijual atau kita bekerja sama dengan petugas lingkungan. Kemudian melakukan prinsip 4R. Jadi yaitu prinsip 4R itu 1R, reduce. Reduce itu yaitu mengurangi penggunaan plastik. Jadi anak-anak dianjurkan untuk mengurangi penggunaan plastik. Jadi bawa makanan seperti pakai paper. Kemudian reuse, yaitu menggunakan kembali seperti membawa botol minum sendiri. Nah, itu tadi tadi ya. Saya disuruh yang ya silang. Kemudian recycle, mendaur ulang seperti dengan membuat produk kerajinan dari sampah plastik menjadi barang-barang baru. Replace, yaitu mengganti kantong plastik dengan kantong kain. Nah, sekarang banyak kita gunakan kantong ya, nah itu 4R yang kita lakukan. Kemudian pada kurikulum Merdeka yang sekarang, Labuan 11 dalam P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu memilih tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik kelola sampah plastik untuk mendapat berperan aktif dalam menanggulangi masalah plastik. Maka diperlukan anak yang bernalar kritis dalam mencegah polusi plastik supaya tidak semakin tinggi. Program-programnya sudah banyak sekali itu untuk menanggulangi sampah plastik yang terjadi dan isu yang seperti ini. Maka artinya memang seperti sejalan dengan adanya seperti 11.000. Kata Ibu tadi, untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik diperlukan bernalar kritis pada murid. Ini sesuai sekali dengan program pelajar Pancasila Ibu. Elemen salah satu elemen program pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa elemen program Pancasila adalah beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, diri, serta bernalar kritis dan kreatif. Nah, bernalar kritis ini ternyata Ibu sudah sejalan dengan program pelajar Pancasila. Nah, dengan demikian maka perlu adanya diberikan suatu prakarsa perubahan ya Ibu ya. Nah, ini saya sebagai Ibu di sekolah SD Labuan 11 sebagai bisa menggunakan seluruh elemen yang ada di sekolah kita untuk sama-sama bahu-bahu untuk mewujudkan murid yang peduli lingkungan melalui bernalar kritis sesuai dengan profil kemudian maka dengan demikian kita sesuai dengan sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa di sekolah itu memang tempatnya mengeksplor murid untuk berpotensi apapun potensi murid, salah satunya dengan cara bernalar kritis. Nah, itu bisa kita pakai tahapan bakti
itu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Maka dari sini itu adalah pendekatan inquiry apresiatif Ibu. Nah, tujuannya Ibu tadi bilang supaya kita juga, apalagi sekolah kita dilihat ya Ibu, maka bernalar kritis itu sangat perlu untuk menanamkan sikap peduli. Tujuannya untuk mewujudkan prakarsa tersebut, yang pertama itu perlu ada tujuannya untuk supaya murid itu bertanggung jawab, kemudian melestarikan lingkungan antara hubungan manusia dengan alam, kemudian menunjukkan sikap cinta lingkungan dan bernalar kritis dalam sebuah permasalahan masalah. Tentu memupuk elemen program Pancasila. Dan kemudian pasti mereka akan hormat terhadap alam, kemudian juga memiliki tantangan hidup dalam lingkungan, berarti tentunya bersikap baik pada alam, dan memiliki pengembangan keterampilan berpikir kritis serta mengajarkan untuk bertanggung jawab. Ini sama sejalan juga sekolah kita dengan program belajar Pancasila. Nah, adapun yang bisa saya lakukan dan dilakukan itu pertama mencari isu apa yang harus dipecahkan oleh anak-anak isu lingkungannya supaya mereka bisa kritis. Kemudian saya berdiskusi juga dengan beberapa teman apa nih yang harus saya lakukan untuk bisa berkoordinasi untuk bisa memberikan permasalahan apa yang bisa dipecahkan oleh ya betul. Kemudian merancang pembelajaran problem solving, menganalisa apa saja yang dapat dijadikan untuk sebuah proyek supaya mereka peduli sama lingkungannya. Dan tentu dalam pemerancangan itu ada video pembelajaran, kemudian Ibu sudah memberikan fasilitas yang sangat baik, ada fokus, sistemnya, kasih wifi-nya, kemudian untuk permasalahan tentang lingkungan juga bisa kita sejalankan dengan berpikir kritis dan peduli lingkungan. Kemudian kita juga akan mengkampanyekan membawa 4 langkah dalam mengurangi penggunaan plastik, yaitu menggunakan kantong belanja sendiri, kemudian membawa tumbler seperti Ibu bilang, dan membawa tempat makan sendiri supaya tidak menggunakan styrofoam, dan juga satu lagi menggunakan sedotan aluminium supaya tidak banyak sedotan plastik. Ya, dan kami akan mensurvei tentang perilaku peduli lingkungan murid dengan menggunakan quizzes. Dan setelah itu supaya bisa sejalan dengan apa yang kita cita-citakan bersama, yaitu muridnya murid yang peduli lingkungan melalui bernalar kritis yang sesuai dengan program pelajar Pancasila. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kepada guru-guru, anak-anak akan berkampanye, dan saya akan menjelaskan kepada guru-guru bagaimana perilaku yang peduli lingkungan, dan saya akan melaporkan kepada Ibu. Baik Ibu, begitu saja. Sepertinya terima kasih banyak sudah banyak memberikan saya kesempatan dan masukan dalam mengembangkan diri untuk bisa lebih memajukan sekolah kita SD dan sekolah. Semangat Ibu, terima kasih banyak Ibu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata selanjutnya yaitu dalam kegiatan belajar mengajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar, sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan survei peduli lingkungan kepada murid dengan menggunakan quizzes. Setelah itu, saya memberikan permasalahan melalui video pembelajaran, terutama tentang isu plastik, untuk dapat mengajak murid berpikir kritis dan dapat memberikan solusi. Kemudian murid mempresentasikan di muka kelas. Setelah itu kami merecycle sedotan bekas menjadi produk baru, yaitu membuat bunga matahari sebagai hiasan kelas.
penggunaan sampah. Gunakan kantong yang terbuat dari kain. Pakai botol minum atau Tupperware sendiri. Gunakan tempat bakar sendiri. Gunakan sedotan aluminium atau sedotan bambu. Sekian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu polybag yang botol plastik. Nah, coba diambil. Nah, ya. Diambil, tolong yang lain dibantu. Ya, dibantu. Baik, terima kasih. Botol-botol bekas bisa kita jual di bank sampah. Lihat, ini botol plastik dari gelas kita yang kita bekas pakai. Silakan ditaruh di sini. Plastiknya bisa digunakan kembali. Iya, terima kasih. Baik. Supaya kita bisa menanggulangi sampah. Yang pertama apa? Menanggulangi sampah. Yang pertama. Betul. Nih, contohnya. Gunakan kantong yang bisa digunakan berulang kali. Kalau kamu pergi apa ada? Harus bayar. Saya, tapi kalau kamu tahu ini ada, kamu perlu tahu nggak? Bayar ya? Bisa. Tepuk tangan dong buat Aura. Kedua, kita membawa botol minum sendiri supaya kita supaya mengurangi penggunaan botol plastik kita. Ya, Tempat bakar sendiri. terjaga. Tepuk tangan dong. Tempat makan sendiri. Ini sedotan aluminium. Untuk kita menanggulanginya, sedotan bisa kita sedotan bekas bisa kita manfaatkan recycle. Kita bisa ulang. Kita mau bikin seperti ini dari sedotan. Nah, sedotannya dilipat, dibagi menjadi 4. Satu sedotan dilipat menjadi 4 bagian. Ayo, dilipat menjadi ada 12. Nah, terus ada 12. Nah, berapa nih? Hitung. Langsung dikasih mana jarumnya? Ah, jarumnya mana? Nah, lihat. Masukin. Nah, tuh bagus. Udah. Nah, pintar tuh. Nggak apa-apa. Pokoknya ikat aja. Tuh nanti nggak rapi, nggak apa-apa. Nanti rapi sendiri kalau udah diikat tuh kayak sampai. Jadi dia harus diikat. Kalau nggak Dah. Jadi ini punya Rafa. Nah, bagus kan? Dari apa? Dari sedotan bekas. Nih, contohnya sudah kita tempel. Hasil karya prinsip 4R tadi. Habis itu kelas, ceritakan hari kamu belajar apa, gimana perasaan kamu belajar hari ini, nekat coba. Yang lain sudah belajar kita hari ini, silakan pulang masing-masing. Aksi nyata selanjutnya yaitu berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Di sini saya berdiskusi dengan orang tua atau wali murid kelas 4B untuk bisa merecycle barang-barang bekas dijadikan produk baru yang lebih berguna
dan sehingga bisa peduli lingkungan mengurangi sampah-sampah plastik yang digunakan menjadi hiasan kelas. Selanjutnya, aksi nyatanya yaitu kampanye peduli lingkungan dari kelas 1 sampai kelas 6. Murid saya kelas 4B menjadi duta kampanye peduli lingkungan yang dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6 agar siswa-siswi murid-murid SDN Lago 11 juga sama-sama ikut menjadi bagian yang peduli lingkungan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tati, guru kelas 1A SDN Lagua 11, merupakan teman sejawat dari Ibu Nuri Fitriani. Saya akan memberikan testimoni mengenai kampanye peduli lingkungan yang telah dilakukan oleh siswa-siswi Bu Nuri kelas 4. Siswa tersebut sudah berkelompok, sudah pandai mensosialisasikan tentang peduli lingkungan mengenai pengurangan limbah plastik dengan cara mengumpulkan botol-botol bekas air mineral, kemudian penggunaan trash bag, kemudian menggunakan tumbler, kemudian dari makanan pun dia telah menggunakan tempat makanan. Nah, guru yang hebat dapat mengimbaskan ilmunya kepada siswa dan teman sejawat seperti saya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Alvaro, kelas 4B. Refleksi. Hari ini saya mendaur ulang sedotan plastik dan saya membuat sedotan itu menjadi hal yang menarik dan berjualan banyak atau mahal dijual. Seperti hari ini saya membuat bunga dari sedotan plastik. Saya dibantu oleh guruku yang bernama Ibu Nuri Fitriani. Hari ini aku sangat bahagia sekali. Demikian refleksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari orang tua atau wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Fadilah Sahab kelas 4B. Bu Guru Nuri. Saya sebagai orang tua sangat senang dengan metode belajar yang diajarkan Bu Nuri. Disiplin agar anak bisa bertanggung jawab. Anak saya jadi semangat jika pergi ke sekolah. Saya sebagai orang tua sangat berterima kasih kepada Bu Nuri karena telah mengajarkan anak saya untuk bersikap disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar. Dalam kolaborasi tentang penanggulangan plastik, Bu Nuri sangat kreatif. Membuat bunga dari sedotan sangat bagus untuk menanggulangi sampah plastik. Bunga yang dibuat dari sedotan ditempel di tepi kaca jendela. Kelas jadi terlihat lebih cantik dan rapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh pengalaman itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara. Jalan-jalan ke Jakarta Utara, kesana kemari selalu bahagia. Guru penggerak angkatan 5
memprakarsai perubahan dengan tahapan Bagja. Terima kasih.